Bab 113, Semesta 5 Energi. Jagalah tunggul pohon dan tunggu Hua Wudao. Itu tidak disengaja? Zhang Chu hampir menangis. Ini konyol. Kuil Vian mencoba menghancurkan sekte benar saya. Pendekar berpakaian hijau berkata sambil tersenyum, kurasa orang tua itu tidak sengaja melakukan ini. Betulkah? Ketika Zhang Chu menyadari posisinya yang memalukan, dia dengan cepat merapikan jubahnya dan bangkit berdiri. Pendekar berpakaian hijau itu mengangguk. Jika Anda tersinggung, saya akan meminta maaf atas namanya. Kerutan muncul di wajah Zhang Chu. Dia berkata dengan kesal, kamu ini siapa untuk meminta maaf atas namanya? Kamu pikir kamu ini siapa? Suara Zhang Chu baru saja memudar saat pedang di punggung pendekar berpakaian hijau itu bergetar. Itu terbang keluar dan kembali ke sarungnya hanya dalam sekejap mata. Bahkan bayangannya tidak terlihat, tetapi ibu jari Zhang Chu telah terputus dari tangannya. Itu terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak merasakan sakitnya. Namaku Yu Shangrong, pendekar pedang berpakaian hijau berkata dengan senyum ramah, tidak perlu takut. Aku tidak pernah membunuh tanpa alasan. Saya minta maaf karena mengganggu keramahan Anda. Selamat tinggal. Yu Shangrong berbalik dan pergi. Dia menghilang ke dalam hutan hanya dalam sekejap mata. Zhang Chu mendesis kesakitan saat dia menekan tunggul tempat ibu jarinya dulu. Pada saat yang sama, aliran cairan panas mengalir di kakinya lagi. 4 jam kemudian. Di aula besar Evil Sky Pavilion. Ding Fanqiu menggigil saat dia berlutut di lantai. Dia terus melihat sekelilingnya. Aula besar itu tidak terlalu mengesankan, tapi bagaimanapun juga ini adalah pavilion langit jahat yang sebenarnya. Dia sangat ketakutan sehingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Duan Musheng dan Ming Xin berdiri dengan hormat di samping. Lu Yao memandang Ding Fanqiu. Meskipun pria ini telah menyamar sebagai dia adalah kultivator ranah kesengsaraan Divinity 5 daun dari Yun Sekte. Jika Hua Wudao bertindak seperti yang telah diramalkan Duan Xing, ini berarti Hua Wudao akan segera berada di sini untuk menyelesaikan simpul di hatinya. Oleh karena itu, sebagai seseorang dari Sekte Yun, Ding Fanqiu masih dapat digunakan. Dia melambaikan tangannya. Kunci dia, dimengerti. Duan Musheng mengangkat Ding Fanqiu dan meninggalkan aula besar. Juga, jika kamu melihat Hua Wudao, katakan padanya untuk datang menemuiku segera. Ya Tuan. Lu Yao melirik kultivator wanita dari Fat Moon Palace yang berdiri di samping. Dia mengelus jenggotnya dan bertanya, bagaimana kabar Ye Tianxin hari ini? Kultivator wanita segera berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa berbicara dengan jelas. Ketika Pan Zong melihat ini, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, sebagai jawaban atas pertanyaan Anda, Master Pavilion, selain karena lemah, dia tampak baik-baik saja. Lu Yao mengangguk. Dengan konstitusi bais, penyakit ini bukan apa-apa. Sebelum kebenaran insiden desa naga ikan terungkap, dia tidak punya rencana melakukan apapun pada Ye Tianxin. Akhirnya, dia berkata singkat, aku lelah. Selamat beristirahat, Tuan. Lu Yao bangkit dan pergi ke ruang tersembunyi. Dia tidak punya waktu untuk membaca tulisan surgawi selama 2 hari terakhir. Kondisi mentalnya sedikit lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Nama, Lu Yao. Ras, manusia. Budidaya dasar, Laut Brahman et Meridian. Poin prestasi, 6212. Avatar, Migti 4 Quadrants. Sisa hidup, 5800 hari. Item, kartu serangan mematikan X1, kartu sempurna X2, kartu blok kritis X7, pasif, kartu binding Cage X4, Wizard, Beian. Senjata, tanpa nama, Amorous Hope, pemilik, Ye Tianxin. Membutuhkan pemurnian ulang untuk digunakan, pemotong kehidupan, pemilik, Zhang Qiuqi. Perlu pemurnian ulang untuk digunakan. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. 6.000. Aku masih kekurangan 1.000 orang. Lu Yao mengerutkan kening. Dia belum bisa membeli avatar. Harganya terlalu mahal. Sepertinya aku harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak poin prestasi setelah ini. Karena dia belum menyelesaikan penyelidikan insiden desa naga ikan, dia, tentu saja, belum menerima hadiah tampannya. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian berhadiah.
Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan 1. Saya ingin tahu apakah saya masih akan absen jika saya memilih undian lagi. Luyo dengan tegas menggunakan poin pahala untuk undian berhadiah lainnya. Ding, menghabiskan 50 poin pahala untuk undian. Keberuntungan 8 memperoleh avatar, alam semesta 5 energi. Betulkah, avatar sebenarnya akan menghabiskan lebih dari 8.000 poin prestasi, namun, entah bagaimana dia mendapatkannya untuk 50 poin prestasi. Namun, seperti logika, seandainya saja saya tahu, saya akan memilih toples ke-7, dia tahu dia tidak akan mendapatkan keberuntungan ini jika dia tidak mengalami kemunduran dari sebelumnya. Menggunakan Avatar Formigti Quadrant segera digantikan oleh Avatar Vive Energias Universe. Ini adalah keadaan saat 5 energi seseorang kembali ke lautan dan Tianqi setelah menghubungkan Ren dan Du Meridian. Namun, Luyo telah menghubungkan Meridian sejak lama. Oleh karena itu, ketika dia mendapatkan avatar alam semesta 5 energi, primal Qi melonjak dan mengalir ke tubuhnya seperti air pasang yang datang. Rasanya sangat nyaman. Setelah itu, Luyo menghabiskan beberapa waktu untuk terbiasa dengan avatar barunya. Dia merasa ada peningkatan besar dalam basis kultivasinya. Dia menghela nafas saat dia meregangkan anggota tubuhnya. Aku butuh beberapa kartu pembalikan. Memang benar dia mendapat lebih banyak, terima kasih telah berpartisipasi, daripada item sebenarnya dari undian keberuntungannya di masa lalu. Namun, dia tahu bahwa dia mendapat untung secara umum. Undian. Ding. Menghabiskan 50 poin prestasi pada undian berhadiah. Terima kasih telah berpartisipasi. Keberuntungan 1. Dia melakukan 5 kali seri berturut-turut, dan hasilnya sama. Setelah mendapatkan avatar Vive Energias Universe, Luyo tidak terpengaruh oleh 5 kegagalan tersebut. Dia bisa meningkatkan poin keberuntungannya. Dia bisa menerima apapun selama itu bukan barang yang tidak berguna. Luyo tidak lagi mencoba undian berhadiah. Sebagai gantinya, dia membuka kolom item. Dia ingin melihat apakah ada kartu item yang baru tersedia. Apa ini? Di bagian bawah daftar, Luyo melihat sebuah kotak ungu di mana dia berharap untuk melihat kartu item. Ada catatan yang bertuliskan, kotak misterius. Kotak misterius? Harga, 2000 poin prestasi. Tersedia untuk 1 hari. Tawaran untuk waktu terbatas? Luyo mengerutkan kening. Ini mengingatkannya pada permainan tertentu di bumi. Ini adalah taktik klasik pedagang yang tidak etis. Namun, apakah sistem ini tidak masuk akal? Perasaan Luyo memberitahunya bahwa ada sesuatu yang berharga di dalam kotak misterius itu. Membeli. Ada kilatan cahaya sebelum sebuah kotak muncul di tengah ruang tersembunyi. Kotak ungu itu adalah replika persis dari yang ditampilkan di dashboard sistem. Setelah mengamatinya beberapa lama, Luyo menyadari tidak ada cara untuk membuka kotak ini. Itu benar-benar tersegel. Bam! Luyo melambaikan tangannya dengan santai. Gelombang energi menghantam kotak itu. Tidak terjadi apa-apa. Bam! 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 Luyo terus melambai, meluncurkan rentetan serangan ke kotak misterius itu. Di luar ruang tersembunyi, Yuan R kecil dan Miss Gin mendengar keributan dari ruang tersembunyi. Jangan pergi. Tuan tidak puas dengan kejadian di desa ikan naga. Dia sedang berada di puncak kemarahannya sekarang. Ming Xin dengan cepat menghentikan Yuan R kecil yang hendak memasuki ruang tersembunyi. Oh, adik kecil, apakah kamu bebas? Mengapa? Berdebat denganku. Lihat kait dan sarung pemisahku. Tuan memberikannya padaku. Adik kecil, kenapa kamu menangis? Ming Xin mengangkat tangannya dan separation hook dan scabbard muncul di udara sebelum perlahan jatuh ke tangannya. Sebelum Ming Xin dapat bertanya lebih jauh, dia mendengar suara Duan Musheng berdering dari luar aula besar. Keempat tua, aku mendengar kabar baik. Tuan telah memberimu senjata, kan? Ayo sekarang, aku hampir tidak bisa menunggu. Sekarang kamu memiliki senjata yang hebat, aku yakin kamu akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Cepat! Duan Musheng membawa tombak tuanya di tangan kirinya sambil menyeret Ming Xin keluar dari aula dengan tangan kanannya. Ming Xin tidak bisa berkata-kata. Yuan R kecil mengejek. Melayanimu dengan tepat karena menggodaku.